Selamat pagi Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Jugudi Gokla Situmorang, guru SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, dalam melakukan aksi nyata platform Merdeka Mengajar, materi asesmen diagnostik pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Adapun gambaran asesmen secara umum yaitu mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kemampuan awal siswa. Di mana jenis asesmen diagnostik ini ada dua. Yang pertama adalah diagnostik non-kognitif, yang kedua adalah diagnostik kognitif. Tujuan daripada asesmen kognitif adalah yang pertama psikologi dan sosial emosi. Yang kedua, aktivitas belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan. Yang keempat, yang terakhir adalah gaya belajar, karakter, dan minat. Contoh kegiatan persiapan yang pertama adalah alat bantu gambar yang mewakili emosi serta pertanyaan panduan, di mana dalam hal ini bisa kita contohkan seperti menanyakan apa yang kamu rasakan saat ini, atau bisa juga bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Yang kedua, daftar pertanyaan aktivitas, yaitu pertanyaan kunci. Contohnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Atau bisa juga kita tanyakan kepada siswa, apa hal yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Kemudian, bisa juga kita tanyakan kepada siswa tentang apa harapanmu ke depan. Contoh pelaksanaan asesmen kognitif, di mana asesmen kognitif ini mengekspresikan pengalaman belajar selama di rumah dan menjelaskan aktivitasnya. Nah, pengalaman belajar itu dapat kita buat dalam bentuk emoticon, ya, apakah dia dapat berupa senang, cemberut, bahagia, sangat menyukai, atau bingung terhadap pelajaran-pelajaran selama pandemi COVID-19. Contoh tindak lanjut yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dengan ekspresi. Bisa juga menentukan tindak lanjut dengan mengkomunikasikannya, atau bisa mengulangi pelaksanaan daripada asesmen tersebut. Asesmen diagnostik kognitif, ya, dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kita mendiagnosis awal kemampuan siswa tersebut, di mana pelaksanaan asesmen ini dilakukan secara berkala. Bisa dilaksanakan pada awal pelajaran, bisa dilaksanakan pada akhir pelajaran, atau bisa juga dengan waktu yang lain atau waktu yang berbeda. Tahap asesmen diagnostik ini, ya, dimulai dengan yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga melaksanakan diagnosis itu sendiri, dan apa tindak lanjut ke depannya. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, yang pertama adalah membuat jadwal pelaksanaan asesmen, yang kedua mengidentifikasi materi asesmen, yang ketiga menyusun pertanyaan sederhana, dapat berupa 2 pertanyaan yang sesuai dengan kelasnya, dapat berupa 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dapat juga 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Saya mengambil dalam aksi nyata ini yaitu siswa SMP kelas 7 SMP 1 Pulau Panjang, materi pelajaran IPA dengan topik materi yaitu kalor atau panas. Dalam hal ini saya membuat pertanyaan soal asesmen itu dari kelas 5 SD ada 2 soal,
kelas 6 SD ada 2 soal dan kelas 7 ada sekitar 6 soal. Bentuk soal asesmen dari kelas 5 SD saya buat 2 pertanyaan seperti berikut. Pada gambar pertama ada es yang dijemur di bawah sinar matahari. Pertanyaan asesmennya adalah perubahan apa yang terjadi pada es jika dijemur di bawah matahari. Tentu saja kalau siswanya berada di SMP sekarang, kemungkinan besar bisa menjawab, yaitu esnya akan segera mencair. Nah, kemudian pada gambar yang kedua adalah contoh penguraian dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan asesmennya adalah perubahan apa yang terjadi pada air jika dipanaskan sampai mendidih. Tentunya kalau air, perubahan yang terjadi adalah dia akan menjadi berubah dari air menjadi uap air. Kemudian saya mengambil soal asesmen kelas 6 SD sebanyak 2 pertanyaan. Di sini ada 2 buah gambar, yaitu tentang perpindahan kalor. Yang pertama adalah jika besi dibakar dan tangan didekatkan dengan sumber api atau sumber panas. Jadi saya menyuruh siswa untuk menuliskan perpindahan kalor pada gambar di atas. Apakah dia berupa aliran, apakah dia berupa pancaran, atau yang dinamakan dengan radiasi. Kemudian soal asesmen yang saya gunakan di kelas 7 adalah bentuk diagram sebanyak 6 pertanyaan, yaitu ada 3 partikel zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Jadi di sini ada anak panah nomor 1, saya buat sebagai nomor 1, dan arahannya atau bentuk soalnya adalah lengkapi urutan perpindahan kalor pada nomor diagram di atas. Kalau nomor 1 adalah perubahan dari diagram zat padat menuju ke zat cair. Dan di sini perubahan yang terjadi adalah mencair. Dan begitu seterusnya. Pada diagram nomor 2 dari zat cair ke gas, perubahan zat apa yang terjadi dalam diagram tabel tersebut. Siswa saya suruh untuk melengkapi asesmen ini dari 1 sampai ke 6. Kemudian ada pertanyaan tambahan asesmen kelas 7 SMP, yaitu tentang ilustrasi dari gunung es dan balon yang dicelupkan dalam botol didekatkan dengan wadah yang berisi air dingin dan wadah yang berisi air panas. Jadi saya menyuruh siswa untuk menganalisa gambar tersebut dalam bentuk soal atau arahannya, tuliskan bentuk dari akibat perpindahan kalor pada gambar di atas. Nah, dalam hal ini ada contoh kegiatan tindak lanjut dalam melaksanakan asesmen ini. Yang pertama adalah mengolah hasil nilai asesmen, membuat penilaian berdasarkan kategori, hitung rata-rata kelas. Yang kedua, membagi siswa menjadi 3 kelompok, di mana siswa dengan rata-rata kelas, siswa dengan nilai di bawah rata-rata, serta siswa dengan nilai di atas rata-rata, sehingga kita dapat melakukan penilaian pembelajaran serta melakukan pengulangan diagnostik. Dalam hal ini, kita mendapat hasil diagnostik. Yang pertama adalah hasilnya nanti guru bisa menyesuaikan sesuai dengan aktivitas siswa tersebut. Apakah penyampaian pembelajaran yang tingkat kemampuan daripada siswa yang memiliki nilai yang kurang, nilai yang sedang, serta nilai yang tinggi. Dalam hal ini saya mendapat nilai hasil diagnostik IPA kelas 7 awal, di mana nilai 60 terdapat 4 jumlah siswa yang mendapat nilai asesmen 60. Ini tes di kelas 7 pada awal sebelum pemberian materi. Siswa yang memiliki nilai 70 ada 4 orang. Siswa yang memiliki nilai 80 ada sebanyak 5 orang. Siswa yang memiliki nilai 90 ada sebanyak 3 orang.
dan siswa yang memiliki nilai 100 ada sebanyak 2 orang. Ini hasil tes diagnostik IPA yang dilakukan pada awal sebelum melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, setelah melakukan perbaikan pembelajaran, kita mengetahui kendala-kendala yang terjadi di awal, kita memberikan perbaikan kepada siswa, kita mengulangi kembali hasil tes diagnostik IPA kelas 7 akhir, terdapat perubahan nilai, yaitu nilai 60 yang tadinya berjumlah sebanyak 4 orang, kini menjadi 1 orang. Kemudian nilai yang mendapatkan nilai 70 ada sebanyak 2 orang, dan nilai yang memiliki 80 ada sebanyak 5 orang, serta nilai yang memiliki skor 90 yang tadinya hanya 3 orang sekarang bertambah menjadi 6 siswa. Serta siswa yang memiliki nilai 100 yang tes awalnya hanya sebanyak 2 orang, setelah dilakukan diagnostik awal dan mengetahui kendala-kendala peserta didik dan melakukan pembelajaran serta perbaikan pembelajaran, terdapat 4 orang siswa yang memiliki nilai 100. Nah, dari sini kita mendapatkan rentang skor, nilai yang tertinggi atau selisih dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah, yaitu yang jumlah nilai 100 ada 4 orang dan nilai 60 ada sebanyak 1 orang. Jadi nilai selisih nilai yang tertinggi yang terendah adalah sebanyak 3 orang. Demikianlah hasil aksi nyata saya pada materi pelatihan platform Merdeka Mengajar, materi asesmen diagnostik yang saya lakukan pada siswa kelas 7 SMP, materi IPA, subtopik materi kalor dan perpindahannya. Sekianlah hasil daripada aksi nyata saya, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya mohon masukannya dari Bapak Ibu. Terima kasih.